aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua teman-teman yang udah hadir dan untuk menyempatkan hadir di waktunya yang mungkin semuanya lagi sibuk. Apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semuanya udah pada baik-baik aja ya. Gimana coronanya? Lancar? Ya, jadi sekarang kita membahas pernikahan dini ya, karena ini bersangkutan dengan KB, yaitu keluarga berencana. Nah, pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai keluarga berencana ini. Nah, salah satunya materinya itu ialah pernikahan dini ini. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian pernikahan dini ya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria. Ada juga pengertian pernikahan dini, yaitu perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum tentu mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Setelah kita membahas pengertian pernikahan dini ini, kita masuk ke faktor-faktor pendorong pernikahan dini. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ada ya macam-macam nih, ada macam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, atau budaya, adat, terus ada juga kemauan dari dirinya sendiri, karena mungkin udah lelah belajar atau mungkin capek hidup menurunannya, jadi pengennya nikah aja lah, marukannya nikah enak menurunan kan, padahal wallahu alam. Nah, yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Jadi mungkin dari faktor ekonomi ini diharapkan kepada anak yang dinikahkan oleh oleh kedua orang tuanya bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Nah, mungkin salah satunya yaitu dengan cara menikahkan atau menjodohkan anaknya, anak perempuannya atau anak laki-lakinya itu kepada seseorang yang lebih kaya atau materinya lebih dari keluarga mereka sendiri. Gitu. Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya, ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Nah, kayak barusan yang saya jelaskan ya. Lalu yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan remaja,
maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi pendidikan remaja, maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah. Nah, contohnya kayak sekarang ya. Kayak sekarang itu kayak corona nih. Corona sekarang marak pernikahan dini karena corona. Karena mungkin ya tadi ekonominya itu melemah, terus faktor pendidikannya juga lemah. Jadi daripada tes sekolah, udahlah kawin we. Nah, banyak yang gitu kan. Bahkan bukan dari perguruan tinggi aja, dari SD, SMP, SMA pun ada yang kayak gitu. Jadi daripada diem gitu, bete meureun cenah, mending kawin we. Gitu kan banyak juga yang kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu faktor orang tua ya. Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini. Karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Nah, faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini. Semakin rendah pendidikan orang tua, maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Nah, jadi faktor orang tua ini mungkin gara-garanya ya kayak tadi, mungkin bisa jadi karena ekonomi orang tuanya lemah gitu. Jadi kan berharap kepada anaknya bisa mengangkat ekonomi keluarganya dengan menjodohkannya dengan orang yang lebih kaya, atau mungkin karena barusan ada disebutkan tidak mau hartanya itu dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi kalau anak kita cowok terus nikah sama anak cewek dari orang lain bukan dari saudara, kan otomatis separuh hartanya itu warisan masuk ke orang lain gitu. Nah, kalau yang pelit itu ya begitulah, dinikahkannya sama saudaranya lagi supaya ke depannya itu hartanya itu nggak ke orang lain gitu. Jadi tetap dikuasai oleh keluarganya itu sendiri gitu. Banyaklah dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga yang dari keluarganya nikah sama keluarganya lagi. Bahkan ada di suatu daerah semuanya itu saudara sama saudara itu menikah gitu. Dari sepupu sama sepupu, terus keponakan sama sepupunya. Banyaklah yang kayak gitu karena salah satunya itu nggak mau hartanya itu dimiliki oleh orang lain. Jadi serakah gitu ya. Lalu yang keempat yaitu kebiasaan dan adat setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun. Karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu, pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda.
Dan hal ini berlangsung terus-menerus sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Nah, jadi kebiasaan dan adat istiadat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh. Nah, jadi kalau ini kan jadi tergantung kebiasaan dan adat setempat ya. Jadi mereka itu dari leluhurnya itu pastikan. Dari leluhurnya terus bikin peraturan, nggak boleh menolak, tidak boleh menolak apabila ada yang mau melamar, gitu. Walaupun usianya masih tergolong muda, gitu kan. Jadi itu mah sebenarnya susah ya, susah dirubah kalau udah jadi adat mah, karena emang mungkin dari leluhurnya itu nggak ngerti masalah apanya gitu, nggak ngerti masalah apa yang akan ditimbulkan apabila menikah dini gitu. Nah, jadi mungkin ini masuknya ke faktor pendidikan ya. Jadi faktor pendidikannya itu kurang tinggi gitu. Jadi enggak terlalu mengerti apa yang ditimbulkan apabila kita menikah dini. Nah, sekarang kita masuk ke dampak ya. Barusan kita udah ngejelasin masalah faktor-faktor yang mendorong kita ke pernikahan dini. Nah, sekarang dampak pernikahan dini. Nah, setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya. Nah, yaitu ada dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan dampak psikologis juga. Nah, sekarang kita masuk ke dampak ekonomi. Nah, tadi faktor-faktor yang mendorong untuk pernikahan dini itu yaitu ekonomi ya. Nah, sekarang ekonomi juga ada nih di dampaknya gitu. Nah, yaitu anak remaja yang usianya di bawah 18 tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Ya iyalah sok, mau nggak rendah gimana 18 tahun mungkin wanter-wanternanya paling cuma SMA mungkin ya, kecuali kalau emang yang benar-benar pinter kan ada yang akselerasi itu kan bisa sampai kuliah. Udah pembahasan itu jarang lah di dunia. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki atau suami. Akibatnya orang tua memiliki beban ganda. Selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Nah, jadi ya kan karena ekonominya gitu kan, ekonominya belum mapan, jadi si suaminya itu tergantung ya terutama si cowoknya ya, dari cowoknya itu pasti mikir kan gimana sih caranya supaya ngehidupin keluarganya gitu kan, ngehidupin keluarganya itu gimana sih caranya kan. Nah, sedangkan pendidikan suaminya tersebut
nggak tinggi ya, jadi cuma SMA gitu ya, bukan merendahkan yang SMA ya, tapi emang gimana ya. Terus, nah si suaminya itu pasti minta bantuan kepada orang tuanya gitu. Orang tua dari si suami tersebut. Jadi, mah, pak, gimana sih ini anak saya, misalkan anak saya belum makan, anak saya nggak kebeli popok gitu kan, istri juga belum kerja misalkan kan gitu. Nah itu juga kan secara otomatis akan menyebabkan pikiran kepada orang tuanya. Jadi secara otomatis si orang tuanya juga itu kekuras si ekonominya, bukan si ekonominya, si apa, pendapatannya harusnya menghidupi satu keluarga, nah menjadi dua keluarga. Nah jadi dengan itu pasti kemiskinan itu struktural, akan terbentuk dari atas ke bawah, terus miskin gitu kan, soalnya dari bawahnya juga udah minta-minta ke atas, atasnya juga nggak ada, leheng lamunan atasnya ada kan, kalau ada yang atasnya itu ada, pasti ke bawahnya juga pasti bakal ada lagi. Lalu yang kedua yaitu dampak kesehatan. Nah, menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak. Dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Nah, jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap, sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak yang cukup besar. Nah, jadi kalau dampak kesehatannya itu ngeri ya, pasti ujung-ujungnya kematian gitu kan. Ya walaupun dikatakan dalam hadis ya, yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu kan syahid ya, bukan sayyid ya, syahid gitu. Nah, tapi kan seorang ibu pastinya ingin membesarkan anaknya, tapi karena usianya masih muda gitu kan, belum, si organ reproduksinya belum matang dalam menyiapkannya gitu kan, ya pasti akan ada kendala gitu, akan ada gangguan gitu, ada kendala untuk mengeluarkannya, pasti apakah itu dengan ya gitulah ya, yang masalahnya pasti dampak kesehatan itu ujung-ujungnya kematian. Maka dari itu ya kalau bisa ya pernikahan dini itu mending di pinggirin dulu aja lah ya, mending menatap karir dulu, nah daripada pernikahan dini, karena dampak kesehatannya juga ini ngeri banget gitu kan ya. Lalu yang ketiga yaitu dampak psikologis. Bagi pelaku pernikahan di bawah umur, secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas. Nah, masih bebas ya seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah, bekerja tanpa bertanggung jawab terhadap suami ataupun anaknya. Mereka masih labil, gitu kan, sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekcokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Jadi sama-sama egois gitu kan ya. Di samping itu, masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja. Manja-manjaan gitu kan pengen, tapi ada anak. Ya bro, manja-manjaan ada anak, susah. Nah, ketika harapan itu tidak terpenuhi, maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.
pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran. Sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekcokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan ya bisa terjadi perceraian gitu. Namanya meninggalkan itu perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami maupun dari istrinya, di mana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut menimbulkan perceraian. Jadi ketika sama-sama keduanya saling egois, terus sama-sama ingin pengen menimbulkan gitu kan, pengen kelihatan lah eksistensinya, orang bisa gue bisa gini gitu kan, susah. Jadi kalau sama-sama egois, belum sama-sama bisa menyadari pasangannya, mending jangan dulu deh ya, mending jangan dulu nikah, soalnya nantinya berabe. Sekarang masih bisa, misalkan sekarang dalam 3 bulan iya oke, manja-manjaan masih bisa gitu, tapi kalau nanti udah ada anak gitu kan, yang si suaminya pengen main, gak boleh, sama si istri marah, ngambek-ngambekan kan, nanti apakah benar kan ya. Nah segini aja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan. Pak, izin bertanya ya. Gak usah bilang Bapak lah. Adakah faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini selain yang tadi dijelaskan? Oh, yang lain ya. Yang dijelaskan tadi itu ada faktor-faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, sama adat istiadat itu ya. Ya ada. Nah, faktor yang lainnya itu yaitu married by accident. Tahu artinya nggak? Enggak. Bahasa kerennya itu hamdul. Hamil duluan. Itu hamil duluan gara-gara ya kan gak mungkin lah ya, masa udah hamil duluan gak dinikahin kan, usaha ngurus bisa juga okay. Kan. Nah, gak bisa harus dinikahin kan kalau udah hamil. Nah, terjadi kehamilan di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini gitu kan. Ya ini mah nikahnya bukan sama-sama pengen, sama-sama gak mau sih sebenarnya kayaknya, tapi karena dengan keadaan jadi memaksa gitu kan, memaksa untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini karena mereka belum siap lahir batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungannya, dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini untuk menutupi aib keluarga. Tapi tetap aja ya, nggak ketutupi aib keluarganya. Tetap aja salah gitu kan. Ya karena kita mah nyawayahna kan, terus ngeunah mah kudu tanggung jawab. Kan berarti kesalahan anaknya tuh kan. Terus gimana sih biar kita sebagai remaja gitu nggak melakukan hal yang
di luar batas yang mengakibatkan seperti tadi yang dijelaskan. Oh. Ya, jadi buat kita nih ya, buat remaja-remaja, pastinya emang nggak mau terjadi seperti ini. Salah satunya yaitu dengan cara sadar gimana caranya buat nahan itu, karena emang kalau masalah seks ya, emang itu susah ditahan, katanya kata orang-orang gitu kan, nggak tahu. Susah gitu. Ya mungkin dari Kang Rencangan Kosan Erga itu bisa ya, gimana itunya. Yang penting iman. Allahu Akbar. Nah benar, nah betul kata dari si Akang ini ya, walaupun si Akang ini backgroundnya apa itu ya nggak jelas, tapi bener ngomongnya itu iman. Nah, yang pertama emang harus ditingkatkan itu iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita bisa ngejaga iman, kita bisa juga pasti bisa ngejaga diri kan. Nah, kalau udah kita udah bisa ngejaga diri, kita bisa juga ngejaga orang lain. Nah, kita emang diwajibkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan tersebut, karena emang bisa berdampaknya itu banyak banget dampak-dampaknya dari sesudah melakukan itu. Nah, yang pertama itu terhadap bisa menyebabkan kehamilan. Terus bisa juga apabila sudah hamil nanti bisa merendahkan aib, bisa memunculkan aib untuk keluarga, terus merendahkan kehormatan keluarganya juga. Seperti itu, Ibu Renata. Oh, berarti penyuluhan ini harus dilakukan kepada masyarakat, kepada remaja-remaja sekarang dong? Iya, makanya saya sekarang apa sih namanya? Ya, makanya saya sekarang tujuannya itu untuk remaja-remaja, karena kalau kepada orang tua masalah-masalah ini kan pasti udah pada tahu ya semuanya. Jadi saya tujuannya kepada remaja, karena saya mengundang-undang remaja yang sudah hadir ini untuk memberikan sedikit apa yang sudah saya ketahui. Sudah cukup, Ibu Renata? Iya, cukup Pak Erga. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Itu mukanya benerin dulu ya. Kan kata orang lain kalau untuk menanggulangi masalah dengan kayak hamil duluan atau pernikahan dini itu dengan cara menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Ya, terus? Nah, apakah dengan menggunakan alat kontrasepsi itu mengurangi kenikmatan hubungan seksual itu sendiri nggak, Pak? Iya. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Jangan saya yang bertanya gitu. Iya. Dalam program KB alat kontrasepsi itu emang bisa menyebabkan halangan untuk mempunyai anak ya, yaitu hamil. Dan kalau masalah enak apa enggaknya itu nggak tahu ya. Mungkin nanti saudara bisa menanyakan kepada orang yang sudah menikah, bagaimana sih rasanya kalau menggunakan alat kontrasepsi tersebut gitu kan. Tetapi emang dalam program KB alat kontrasepsi tersebut bagus untuk
merencanakan lagi ke depannya supaya tidak menjadi anak ya gitu, supaya jadi nggak hamil gitu kan kalau udah memakai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsinya itu bisa kondom kan, terus suntik, terus pil KB, terus ada juga IUD gitu kan, banyak lah. Nggak semuanya memakai alat kontrasepsi yang dimasukkan ke alat kelamin laki-laki. Gitu, Bapak Din. Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Yang lain ada lagi nggak? Abi Kang Erga Badenaros. Iya, kumaha Kang Said? Kenapa di Indonesia seks edukasi masih menjadi tabu di negara kita? Oh ya, seks edukasi di negara kita menjadi tabu ya. Mungkin salah satu faktornya orang Indonesia itu suka overthinking ya. Jadi padahal kita itu sedang membicarakan sex education gitu kan. Supaya kayak barusan kan ya, sex education masalah keluarga berencana, masalah KW. Nah, karena mungkin orang-orang di Indonesia itu kalau sex education itu menjadi salah kaprah. Nah, di sex education malah jadinya pemikirannya itu kemana-mana gitu kan. Padahal yang melakukan penyuluhan tentang sex education itu memberikan informasi mengenai sex education tersebut. Nah, yang bermanfaat gitu kan. Jadi kita melakukan seks, misalkan melakukan seks bebas, dampaknya apa? Terus melakukan seks yang udah nikah, dampaknya apa? Gitu kan? Itu padahal itu sangat bermanfaat. Tetapi karena emang orang Indonesia itu seringkali overthinking dan seringkali kayak ini bisa Sunda nggak ya? Ya kayak jijik gitu kan, jijik ngomongin yang gituan mah jijik. Ada juga kan banyak yang gitu, yang gitu. Jijik katanya ngomongin gituan mah males gitu. Kita masih kecil misalnya. Padahal kan itu bermanfaat buat dirinya sendiri, buat orang lain juga. Ya mungkin itu sih salah satu faktornya Kang Said ya, karena orang Indonesia itu terlalu cepat menyimpulkan, mungkin gitu ya, orang Indonesia itu terlalu cepat menyimpulkan sehingga edukasinya belum tersampaikan, seksnya udah tersampaikan, belum mencapai edukasi udah dipotong. Nah gitu sih kalau menurut saya. Gimana Kang Said? Iya, makasih Kang Erga. Udah paham ya, Erga? Ya, alhamdulillah ya. Karena kita udah ada 3 penanya, diskusi ini kita tutup aja ya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang udah hadir. Semoga kebaikan dari teman-teman bisa menghadirkan ini bisa bermanfaat buat semuanya, terutama buat saya, umumnya buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.